Shalom, selamat pagi. Bersyukur untuk hari yang baru yang kita sama-sama boleh sekali lagi datang menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita akan meninggikan Dia, kita menanti-nantikan Dia pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk waktu ini kami bisa bersama-sama datang di hadirat-Mu, menyembah Engkau, menanti-nantikan Engkau berbicara atas setiap kami. Kami percaya hari ini hari yang luar biasa, karena ada Allah yang hidup, yang ditinggikan melalui hidup kami, dan yang akan bekerja di hidup kami. Kita sama-sama datang menyembah Dia. Engkaulah kerinduan kami ya Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahanku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair. Tak tahanku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Oh, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Kami
Kami bawa persembahan pujian hanya bagimu Yesus, hanya bagimu. Kami buka hati kami menyembahmu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Sekali lagi sama-sama kita angkat tangan kita di hadapannya. Sama-sama katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Yes, amin. Ajaib dan mulia. Kami serukan hanya ada satu Allah yang besar, Allah yang mulia. Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah yang tidak pernah gagal di hidup kami.
Allah yang tidak pernah lalai, Allah yang tidak pernah tinggal diam, Allah yang selalu bekerja, Allah yang selalu bergerak di hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Ajaib dan mulia hanya Kau Yesus. Kau Yesus yang Hanya Engkau yang sanggup membuat setiap kami terpesona. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi pagi hari ini kami serukan, Engkau Allah yang besar, Engkau layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau di hidup kami. Dan tidak akan pernah ada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, kami minta biar Roh Kudus-Mu yang berbicara atas setiap kami. Kami mau mendengar dari Engkau ya Tuhan, teguhkan kami, merdekakan kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Kami mau berjalan semakin hari semakin kuat. Sekalipun kami melewati api, kami tidak akan dihanguskan. Sekalipun kami melewati sungai, kami tidak akan dihanyutkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami lapar, kami haus akan Engkau, kami menantikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang lebih lagi menanti-nantikan Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom, selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita akan sama-sama diteguhkan lagi oleh firman Tuhan, diingatkan sekali lagi, ya dimerdekakan sekali lagi, sehingga hari-hari, waktu-waktu ke depan kita semakin menjadi orang-orang yang tidak digoyahkan oleh apapun. Tapi kita semakin hari semakin menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan, janji Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita lihat, sebelum kita akan baca firman Tuhan, saya mau bertanya dulu di setiap kita. Hari ini apa yang di dalam pikiran kita sekarang yang muncul, yang bagi kita itu hal yang besar di hidup kita, yang belum terjadi. Sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita pikir itu sesuatu yang perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Apakah itu hari ini yang muncul di pikiran kita? Apakah itu tentang pekerjaan kita? Kita punya sebuah mimpi, kita punya sebuah hasrat untuk sesuatu yang besar dalam pekerjaan, ataukah hari ini kita sedang menanti-nantikan kesembuhan sehingga kita berpikir bahwa sesuatu yang besar yang terjadi, yang aku nantikan hari ini adalah kesembuhan. Atau hari ini kita mungkin orang yang terlilit hutang sehingga bagi kita sesuatu yang besar itu adalah berkat finansial sehingga semua hutang kita bisa dilunaskan. Atau mungkin kita berpikir bahwa sesuatu yang besar itu adalah ketika keluargaku dipulihkan. Ada pemulihan di dalam hubungan, di dalam keluarga. Dan kita merasa bahwa kalau itu terjadi, itu adalah sesuatu yang besar di dalam hidupku. Nah, kita perhatikan dulu sama-sama firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan di ayat ini yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita tangkap sama-sama di sini firman Tuhan katakan akan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam siapa? Di sini dibilang dalam Kristus Yesus. Jadi segala sesuatu yang kita perlukan apapun itu, apapun nama kebutuhan, apapun nama keinginan yang kita sedang nantikan itu, firman Tuhan katakan itu dipenuhi di dalam siapa? Kristus Yesus. Nah, kalau dari ayat ini kita perhatikan bahwa hal-hal yang besar dalam hidup ini sesungguhnya bukan apa yang kita sedang nantikan perlukan, kebutuhan, kehidupan kita. Ketika itu dipenuhi dan itu adalah sesuatu yang besar, tapi di sini firman Tuhan katakan hal yang terbesar itu adalah sumbernya. Ya, yaitu apa? Kristus Yesus. Karena kalau kita mau lihat, kalau bicara tentang kebutuhan, ya, keperluan dalam hidup itu tidak akan pernah habis-habisnya. Tidak akan habis satu kebutuhan, satu keperluan terpenuhi. Percayalah selama kita hidup,
akan muncul kebutuhan-kebutuhan yang lain. Akan muncul cobaan-cobaan, tantangan-tantangan yang lain. Akan muncul hal-hal yang baru yang akan menjadi sebuah penantian lagi. Nah, kalau dari firman Tuhan ini yang menjadi perhatian, menjadi fokus kita itu adalah pemenuhan kebutuhan. Yang kita kejar itu adalah kebutuhanku terpenuhi, keinginanku terjadi, maka kita akan berakhir dengan menjadi seorang yang dipenuhi dengan kekecewaan. Kalau itu menjadi fokus perhatian kita, kita akan mendapati kita ini akan menjadi orang yang hidup dalam putus asa. Kita akan temui kita ini menjadi orang yang tidak punya sukacita, kehilangan sukacita. Kita akan dapati kita ini menjadi orang-orang yang tidak bisa menikmati hidup. Karena yang kita kejar itu sesuatu yang tidak akan habis-habisnya, yang tidak akan pernah memuaskan. Tapi kalau kita menjadi seorang yang di firman Tuhan di Filipi 4 ayat 19 berkata, dalam Kristus Yesus, berarti kalau kita dapatkan Kristus Yesus, maka kita segala keperluan kita itu terpenuhi. Tapi kalau keperluan-keperluannya itu yang menjadi sesuatu yang besar, menjadi fokus, maka kita akan dapati seperti itu. Kecewa, putus asa, kehilangan sukacita, tidak bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Nah, kita lihat sama-sama di Kolose 3 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan berkata seperti ini untuk setiap kita, untuk Anda dan saya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di sini dikatakan cari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Kan di ayat firman Tuhan sebelumnya di Filipi itu dibilang di dalam Kristus Yesus. Dan kalau kita mau dapatkan semua yang menjadi penantian kita, harapan kita yang kita temukan dalam Kristus Yesus, firman Tuhan katakan cari perkara di atas karena di situ Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Perkara yang di atas kata firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ternyata kita bisa mendapatkan, kita bisa menerima, melihat apa yang menjadi. Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa kalau nyawa saja dia berikan sama kita, apalagi semua yang kita perlukan. Apalagi semua yang hari ini mungkin menjadi hasrat yang diinspirasi Roh Kudus di dalam hati kita. Apalagi semua itu kata firman Tuhan. Jadi tidak ada yang salah dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Karena dia sendiri yang menjanjikan nyawa saja dia berikan, apalagi semua yang kita perlukan. Apalagi semua yang hari ini juga menjadi berkat di dalam hidup kita. Nah, di sini firman Tuhan katakan Kristus itu cari itu perkara di atas karena Kristus itu ada di sana. Perkara yang di atas. Nah, kalau kita perhatikan ternyata apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan itu kita bisa terima. Itu bukan karena kita itu jadi orang yang terus rajin memikirkan masalah itu. Ya, berapa banyak di antara kita ya akhirnya kita ke distract dengan masalah sehingga kita setiap hari dari bangun, mau tidur yang selalu di pikiran itu adalah masalah dan masalah. Dan ternyata penggenapan janji Tuhan, penggenapan dari semua apa yang kita katakan adalah sebuah kebutuhan kita itu bukan kita terima ketika kita jadi orang yang rajin memikirkan masalah itu. Atau kita menjadi orang yang sibuk cari jalan sendiri, cari cara sendiri. Tapi ternyata itu akan kita peroleh ketika firman Tuhan katakan kita cari perkara di atas di mana Kristus ada, di mana Yesus ada. Amin. Jadi kita pagi hari ini kita belajar bahwa jangan sampai semua yang menjadi kebutuhan itu, masalah itu, ya pencobaan itu justru menarik perhatian kita sehingga fokus kita tidak lagi kepada sesuatu yang esensi di hidup kita, sesuatu yang pokok, sesuatu yang sangat penting yaitu apa? Berada bersama dengan Kristus. Amin. Nah itu kunci jawaban dari semua apa yang kita perlukan bersama dengan Kristus. Nah kalau kita mau berkata kita mau tinggal di dalam Yesus, kita mau tinggal di dalam Kristus. Nah gimana supaya kita itu bisa tinggal bersama Kristus? Ya
Bapak Ibu ingat firman Tuhan yang menceritakan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ya, di situ dikatakan bahwa 5 gadis bijaksana bisa masuk ya dalam perjamuan dengan mempelai, sedangkan 5 yang bodoh itu tidak bisa masuk. Nah, pertanyaannya, kalau kita ini di rumah kita ada orang yang bertamu, orang asing yang tidak kita kenal, dan dia mau masuk, kira-kira kita akan izinkan enggak? Orang asing ya, tiba-tiba mau masuk di dalam rumah kita. Saya jamin pasti kita ketakutan, pasti tidak akan izinkan, takut kenapa-kenapa gitu ya. Nah, sama seperti dengan apa yang terjadi dengan 5 gadis bodoh, mereka tidak bisa masuk ya. Jangankan tinggal, masuk aja tidak bisa. Karena apa? Di situ firman Tuhan kalau kita baca, mempelai itu berkata, pergi sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Nah begitu juga dengan kita, bagaimana kita bisa tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Kristus, kalau kita ini tidak menjadi orang-orang yang dikenal oleh Kristus. Kita harus tinggal di dalam Dia, berarti kita harus dikenal oleh Dia. Dikenal dari apa? Bagaimana hari ini hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Karena semakin dekat pasti semakin kenal, betul ya? Bagaimana hubungan kita hari ini saat teduh pribadi, hubungan di dalam doa, bagaimana hubungan kita dengan firman Tuhan, apakah kita mencari kebenaran firman Tuhan itu setiap hari. Nah itu yang akan membuat Kristus itu mengenal kita sehingga kita bisa tinggal di dalam Dia. Ya. Dan kalau kita mau jadi orang yang tinggal di dalam Dia, selanjutnya adalah kita belajar untuk menjadi orang yang dengan sengaja mencari apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, kerinduan Kristus. Kalau kita mau tinggal dalam Dia, kita harus mengerti dengan sengaja cari apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Kalau di firman Tuhan itu dikatakan Yesus bilang, Bapakku hari ini masih bekerja, maka aku pun bekerja. Kita ini satu frekuensi dengan hatinya Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, Yesus sendiri berkata, aku bekerja karena aku lihat Bapakku sampai saat ini bekerja. Apakah hari ini kita punya hati kita ini satu frekuensi dengan hatinya Tuhan? Kristus tetap bekerja, tetap melayani. Berapa banyak kita mungkin kita dapati ketika ada kebutuhan, ketika ada pencobaan, ketika ada masalah, bukannya kita ini menjadi orang yang menghidupi, ada di hatinya Tuhan, di kerinduannya Tuhan, terus bekerja, ya, bekerja bicara tentang apa? Di gereja, bicara tentang kita melayani Tuhan, bukan hanya di gereja, di luar gereja juga kita harus tetap melayani. Ketika kita melayani, apa yang hari ini kita kerjakan ketika kebutuhan itu datang, masalah, tantangan itu datang, tidak sedikit kita lihat orang-orang yang off dulu gitu ya. Saya enggak mau ke gereja dulu, saya enggak mau melayani dulu, saya enggak. Justru bukan tinggal di dalam Dia di mana Kristus ada yang adalah sumber segalanya di hidup kita, tapi justru menjadi orang yang coba berusaha dengan kekuatannya untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan hati. Bukannya tinggal cari kehendak apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Nah kalau kita mau tinggal di dalam Dia, kita sama-sama belajar. Amin. Kita sama-sama belajar. Ayo gimana, apakah hari ini kita sudah menjadi orang yang dikenal Tuhan? Atau kita sendiri yang hanya mengaku-ngaku? Saya diingatkan firman Tuhan yang waktu Yesus di atas bukit tiba-tiba banyak orang datang sama Dia ya. Firman Tuhan berkata banyak orang datang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada orang banyak itu. Karena Dia kenal orang itu. Yesus tahu hati orang-orang itu. Nah hari ini coba kita masing-masing, ini waktu kita dengan Tuhan pagi hari ini untuk kembali kita periksa hati kita. Apakah hanya mulut kita yang mengaku-ngaku bahwa kita dekat dengan Tuhan, kita kenal dengan Tuhan. Tapi coba cek hati kita, biarkan Roh Kudus berbicara. Dan coba tanya Roh Kudus, apakah benar Engkau juga mengenal aku ya Bapa? Atau aku aja yang ngaku-ngaku mengenal Engkau? Ya, dan selanjutnya ayo kita dengan sengaja cari apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Melayani sekalipun keadaan masih sulit.
mengerjakan visi Tuhan. Kalau kita hari ini di gereja kita, di GMS kita punya visi untuk kita lihat ya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Amin, amin. Nah, ada 3 poin yang saya rindu untuk kita sama-sama lebih lagi terima malam hari ini. Apa yang menjadi hak istimewanya? Apa yang menjadi privilege dari seorang yang tinggal di dalam Kristus, di dalam Dia? Yang pertama itu di Amsal 28 ayat 5. Amsal 28 ayat 5, di situ firman Tuhan berkata begini. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ya, coba garis bawahi kata ini. Yang pertama adalah orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ketika kita tinggal di dalam Dia, firman Tuhan katakan orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Mengerti segala sesuatu di sini bukan berarti kita jadi orang yang maha tahu gitu ya. Tapi menjadi seorang yang mendapatkan hikmat. Kita diberikan pengertian sama Tuhan, diberikan pengetahuan sama Tuhan. Sehingga apapun yang ada di depan kita, kita itu bisa mengerti. Ya, karena ada hikmat dari Tuhan yang turun atas kita. Sehingga kita bisa tahu, oh, pencobaan yang aku alami ini biasa, tidak melebihi kekuatanku. Allah setia. Dia sudah menyediakan jalan keluar. Ketika hari ini kita dapati mungkin yang kita lalui adalah keadaan-keadaan sulit. Dan sepertinya Tuhan seolah-olah tidak melihat kita. Kita tahu, kita diberikan hikmat melalui firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu bukan rancangan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan harapan, damai sejahtera yang Dia sediakan bagi kita. Kita akan diberikan hikmat sehingga kita mengerti segala sesuatu. Orang yang mengerti segala sesuatu maksudnya itu begini. Orang ini tidak akan menjadi orang yang mudah kecewa dengan situasi. Orang ini tidak akan menjadi orang yang mudah putus asa ketika ada hal-hal di depan yang menghalangi, menghambatnya. Orang ini akan mudah untuk bersuka cita karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Mengerti segala sesuatu. Dia mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi yang dia tahu adalah hidupnya di dalam tangan Tuhan. Situasinya seperti apa mungkin tidak tahu, tapi cuma ada satu jaminan bahwa hari depan penuh harapan. Itu yang Tuhan sediakan atas hidupku. Amin. Dan yang kedua, di Yesaya 49 ayat 23, firman Tuhan berkata begini. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa orang seperti ini tidak akan mendapat malu. Maksudnya apa? Akan selalu ada pembelaan dari Tuhan. Amin. Ya, bukankah itu sesuatu yang begitu indah dalam hidup kita ketika kita itu dibela oleh Tuhan? Ya, kita tidak ditinggalkan sendirian. Ya, firman Tuhan katakan kalau Allah di pihakku, siapakah lawanku? Siapa yang mau jadi lawan kita ketika Allah pembela kita? Ketika Allah di pihak kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang tinggal di dalam Kristus tidak akan mendapat malu. Itu jaminan dari firman Tuhan. Jaminan dari perkataan, dari janji Tuhan sendiri. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, Mazmur 34 ayat 11. Firman Tuhan berkata, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kata firman Tuhan, orang yang tinggal di dalam Dia tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kalau hari ini engkau dapati, sepertinya seolah-olah sesuatu yang kamu inginkan itu tidak ada lagi. Mungkin diambil, percayalah, pegang ini.
Tuhan itu tidak pernah mengambil sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kalau itu pergi di hidup kita berarti itu bukan yang terbaik bagi kita. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Sehingga orang-orang menantikan Dia tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Amin. Akan selalu ada penyediaan Tuhan atas orang yang tinggal di dalam Kristus. Orang yang tinggal di dalam Dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, dari firman Tuhan ini kita pegang sama-sama. Yang pertama itu adalah orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Dan yang kedua, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Amin. Dan yang ketiga, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini akan sekali lagi membawa kita menjadi orang-orang yang semakin kuat, semakin diteguhkan, punya pengharapan lebih lagi di dalam Tuhan, dan semakin menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan bahkan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan dan yang kita bayangkan. Amin. Ya, dari hari ini, dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa orang yang mencari Tuhan itu menemukan segalanya. Amin. Orang yang mencari Tuhan menemukan segalanya. Kita sama-sama meteraikan firman Tuhan yang kita terima pagi hari ini. Allah Roh Kudus, apapun yang kami terima, firman yang menjadi rema di masing-masing kami yang dengar firman Tuhan pagi hari ini, pasti ada area-area tertentu yang Roh Kudus yang lebih tahu sehingga itu berbicara di setiap hidup kami. Kami minta ya Tuhan, Engkau teguhkan, urapi ya Tuhan, bukan hanya untuk mendengar, tapi urapi untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu. Amin. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi dari awal sama-sama kita katakan, ku rindu ya Tuhan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidup kami, seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sembah Dia, katakan menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Sekali lagi katakan menyembah-Mu. Amin.
memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku, sekali lagi di hadiratmu Tuhan, bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau berdoa bagi Anda yang sebelum engkau mengikuti doa pagi ini, sebenarnya engkau dalam kondisi tawar hati. Ada sesuatu yang engkau rasakan, bahkan sampai engkau merasakan bahwa hidup ini tidak ada artinya, tidak berarti. Hidup ini tidak berarti. Seolah-olah yang engkau rasakan itu semua flat. Bahkan engkau merasakan banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang tidak peduli. Tahukah engkau bahwa ketika engkau ada dalam situasi itu, sesungguhnya engkau tidak sedang ditinggalkan sendirian. Pagi hari ini biar engkau tahu bahwa situasi ini sebenarnya Tuhan sedang pakai. Dia sedang memanggil engkau, dia sedang mengetuk pintu hatimu, dia menunggu, dia menanti untuk engkau membukanya. Sesungguhnya kekosongan yang engkau rasakan, kesepian yang engkau rasakan, perasaan tertolak, ditinggalkan sendirian, sesungguhnya itu adalah ketukan Tuhan di pintu hatimu yang sedang memanggil engkau. Dia sedang menunjukkan kepadamu bahwa hanya Dialah satu-satunya sumber segalanya di dalam hidupmu. Hanya Dia satu-satunya yang bisa engkau andalkan, harapkan. Hanya Dialah jawaban di dalam hidupmu. Ketika engkau mendapatkan Dia, mendapatkan Kristus, mendapatkan Yesus, sekali lagi mungkin engkau bukan orang yang baru menerima Yesus. Bahkan engkau sudah pelayanan. Tapi ada masa-masa di dalam waktu-waktumu engkau merasakan hal yang demikian. Ini panggilan Yesus, panggilan Kristus bagi engkau. Ayo mendekat lagi. Bahkan kalau engkau terlalu sibuk bahkan dengan pelayanan, ini waktunya engkau datang di kaki Yesus sama seperti Maria. Datang di kaki Yesus. Ketika engkau mencari Dia, engkau bukan hanya menemukan kedamaian, kepuasan di dalam hati. Engkau akan menemukan tujuan hidupmu. Engkau akan menemukan arti hidupmu. Engkau akan menemukan panggilan hidupmu. Seperti apa yang Tuhan sudah rencanakan tentang engkau. Dia akan pakai hidupmu. Engkau akan jadi seorang yang akan memimpin orang lain kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba minta saat ini sekali lagi ya Tuhan, kasih mula-mula itu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang kembali berkobar bagi Engkau, kelaparan dan kehausan akan Engkau, sekali lagi turun di dalam nama Tuhan Yesus. Memenuhi setiap hati di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama kita katakan menyembah-Mu. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu. Angkat tanganmu di hadapan Yesus Tuhan. kekasih jiwaku, Arahkan hatimu, pikiranmu memandang Dia. mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu,
memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu Bahagiaku penuh. Bahagiaku sekali lagi di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yes Tuhan, amin. Biar ini bukan hanya lagu, tapi biar setiap kami mengalaminya. Kami mendapatkan Engkau di dalam hadirat-Mu, bahagia kami penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk lawatan-Mu, kami bersyukur untuk semuanya, kami bersyukur ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya ada urapan yang baru, ada berkat yang melimpah yang datang dari Engkau, yang akan membuat kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan semakin lebih lagi menjadi orang-orang yang memberikan hidup untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami terima semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih. Sampai ketemu di doa pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.